Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Haris Prasetyo Rizaldi. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu, jurusan Sistem Informasi. Sekarang saya berada di semester 7. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin suara saya yang sulit didengar atau suara saya yang tidak seperti biasanya karena saya sedang sakit atau bisa dibilang tidak berada di masa terbaik saya. Saya sedang mengalami radang tenggorokan. Mungkin saya meminta maaf atas suara saya yang sedang tidak dalam kondisi terbaik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video micro teaching mengenai proyek sistem basis data. Mungkin kita lanjut aja. Pertama, apa sih sistem basis data? Nah, sistem basis data adalah sebuah sistem yang terdiri dari kumpulan data yang saling terhubung dan perangkat lunak atau software untuk mengelola data tersebut yang disebut DBMS atau Database Management System. Nah, komponen utama sistem basis data itu ada apa? Ada tiga. Itu pertama ada basis data itu sendiri atau database. Kemudian ada DBMS yaitu Database Management System, dan kemudian ada interaksi aplikasi dan pengguna. Oke. Kemudian kita lanjut ada basis data atau database itu. Apa sih basis data? Nah, basis data itu adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling terkait, disimpan secara sistematis agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Nah, biasanya data-data ini atau sistem basis data ini disusun atau diorganisir dalam bentuk tabel. Nah, tabel-tabel tersebut berisi data-data antar kategori atau kategori yang diperlukan. Contoh, dalam sebuah tabel, kita ingin memasukkan data yang kita miliki. Data apa saja? Contohnya seperti ID mahasiswa, nama mahasiswa itu sendiri, nomor pokok mahasiswa, dan mungkin nilai dari salah satu mata kuliahnya. Jadi, kita dapat mengidentifikasikan data-data dari banyak mahasiswa. Berapakah nilainya, berapakah nomor pokoknya, siapa mahasiswanya. Nah, itulah basis data itu. Biasanya tersusun dalam sebuah tabel. Jadi, gampang terorganisir, mudah diakses, dikelola, maupun diperbarui. Oke, kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu ada DBMS atau Database Management System. Ada banyak sekali perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengakses atau mengelola basis data. Cuman salah tiganya yaitu ada MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Cuman biasanya kita nanti akan menggunakan MySQL. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke bagian poin 3. Poin 3 yaitu adalah interaksi aplikasi dan pengguna. Program atau user yang berinteraksi dengan sistem basis data untuk melakukan operasi. Apa aja operasi yang dapat dilakukan? Yaitu ada 4 atau biasa dibilang CRUD. Singkatan dari create, read, update, delete. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Kita bedah pelan-pelan, oke? Pertama ada create. Nah, untuk create digunakan untuk menambah data baru dan ke dalam basis data. Sesuai namanya, create atau membuat, ini adalah kita menambahkan sebuah data-data ke dalam tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Kemudian ada read. Nah, read ini digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dari basis data, baik seluruh data maupun berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi read ini multifungsi dan banyak yang bisa kita lakukan dalam operasi read ini. Dapat kita baca, digunakan untuk menampilkan. Nah, jadi kita tuh secara basic itu dapat melihat data yang sudah kita create. Apa yang sudah kita buat itu dapat kita lihat. Oke. Kemudian mengambil data dari basis data. Nah, kita itu dapat mengambil data atau bisa dibilang eh, melihat data itu baik secara keseluruhan maupun berdasarkan kriteria tertentu. Contoh seperti yang tadi, saya membuat tabel dengan isi kriterianya
ada mahasiswa, ada nomor pokok mahasiswa, ada nilainya, dan salah satu lagi kita tambah yaitu ada jenis kelamin. Oke. Nah, di situ terdapat dua jenis kelamin, ada pria dan juga wanita. Dengan read ini, dengan operasi read ini, kita dapat melihat tidak semuanya. Contohnya, salah satunya, kita dapat melihat data-data bagi mahasiswa yang pria saja. Maupun sebaliknya, kita dapat melihat data-data mahasiswa yang wanita saja. Atau kita dapat melihat ke semua data. Oke, kemudian kita masuk ke bagian update. Nah, di update ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada. Contoh, kita ingin mengubah salah satu data yang sudah kita buat. Contohnya tadi kita memasukkan data mahasiswa, memasukkan nomor pokoknya, memasukkan jenis kelaminnya, memasukkan nilainya. Mungkin si Rifki yang sudah kita inputkan nilainya, ini dia mendapatkan nilai di sistem basis data itu 80. Nah, namun dia melakukan mungkin ujian susulan atau perbaikan nilai. Setelah dia melakukan perbaikan, itu nilainya naik jadi 90. Nah, kita dapat melakukan update kepada data yang sudah kita punya. Jadi kita tidak usah membuat baru agar data tidak menjadi double. Kita hanya perlu melakukan update. Kita dapat merubah yang nilainya sebelumnya 80 menjadi 90 sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Oke. Kemudian yang terakhir itu delete. Nah, delete atau hapus ini digunakan untuk menghapus data dari basis data. Contoh, misalnya kita punya data mahasiswa nih, namanya Arif. Nah, sedangkan Arif ini sudah tidak lagi berkuliah di Universitas Bengkulu. Jadi, data Arif ini mungkin sudah tidak perlu lagi ditampilkan. Nah, kita itu dapat melakukan menghapus data tersebut, data-data yang tidak diperlukan. Nah, jadi itulah tadi 4 operasi yang dapat dilakukan yang disebut CRUD. Create atau buat, read atau baca, update atau perbarui, dan terakhir ada delete atau hapus. Nah, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Itulah mungkin video micro teaching saya mengenai sistem basis data. Terima kasih. Semoga saya bisa menjadi bagian yang berkontribusi dalam kegiatan akademik ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.